Geng 4G, yang terdiri dari Dhotkona, Robi, Peot, dan Bang Topan, akhirnya menemukan sosok yang mereka cari selama ini, Pak Rungkat. Ai tidak lagi seperti yang mereka ingat. Pak Rungkat kini berpakaian aneh. Dan tubuhnya dibalut coba suka pedalaman. Ia berdiri di tengah altar batu, dikelilingi oleh totem dan tengkorak hewan. Ternyata, Pak Rungkat telah dinobatkan sebagai juru sihir agung oleh suku pedalaman misterius yang menghuni bagian terdalam pulau itu. Di malam hari, di bawah cahaya rembulan, Pak Rungkat mengundang mereka duduk melingkar di sekitar api unggun dan mulai bercerita. Mereka menganggapku sebagai utusan roh karena aku selamat dari badai mematikan. Mereka memberikan gelar, juru sihir, karena aku bisa menyalakan. Geng 4G tertawa kecil, tapi suasana berubah saat Pak Rungkat melanjutkan ceritanya. Tapi tidak semua berjalan mulus. 2 orang dari suku ini, yang paling setia padaku, masuk ke dalam wilayah terlarang, lumpur abadi. Mereka mencari bunga langka untuk ramuan penyembuh, tapi tenggelam, dan belum pernah kembali. Pak Rungkat menatap mereka dengan wajah serius. Aku butuh bantuan kalian. Aku tahu mereka masih hidup, atau setidaknya bisa diselamatkan. Tapi aku tak bisa pergi sendiri. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian. Namun geng 4G merasa aneh. Selama perjalanan mereka di pulau itu, mereka tak pernah melihat tanda-tanda kehidupan selain hewan liar dan reruntuhan tua. Pak, kami tidak melihat satupun manusia. Bahkan jejak kaki pun tak ada, kata Robi. Benar, tambah Dhotkona. Pak Rungkat tersenyum samar. Itulah misterinya. Mereka hanya muncul saat malam bulan gelap. Dan kadang, hanya aku yang bisa melihat mereka. Geng 4G saling pandang, merinding. Meski ragu dan takut, rasa penasaran dan rasa tanggung jawab sebagai sahabat membuat mereka akhirnya menerima permintaan Pak Rungkat. Mereka bersiap menyusuri rawa terlarang, menantang kegelapan dan misteri yang tersembunyi di balik lumpur abadi, untuk menyelamatkan 2 jiwa, atau mengungkap kebenaran yang lebih mengerikan dari yang mereka duga. Pagi-pagi buta, kabut tebal menyelimuti hutan saat geng 4G dan Pak Rungkat mulai menapaki jalan menuju lumpur abadi. Langkah mereka berat, tak hanya karena jalur licin dan akar-akar pohon yang menjebak kaki, tapi juga karena bayang-bayang keraguan yang menyelinap di pikiran. Peot sesekali melihat ke sekeliling. Bro, ini beneran masih pulau ya? Kayak masuk mimpi buruk, gumamnya pelan. Bang Topan, sambil mengibas nyamuk, menjawab dengan suara rendah. Gua udah siap mental, tapi kalau tiba-tiba ada yang ketarik dari lumpur, gua lari duluan. Pak Rungkat hanya menatap lurus ke depan. Lumpur itu punya jiwa. Kalian harus kuat. Jangan panik. Jangan bersuara terlalu keras. Dia bisa dengar. Semua terdiam. Bahkan suara burung pun seperti ikut lenyap dari udara. Sesampainya di bibir lumpur abadi, suasana berubah drastis. Langit mendang. Pau bilang menyengat. Lumpur berwarna. Gelap menggeliat pelan seperti makhluk hidup. Pak Rungkat berdiri di tengah simbol lingkaran batu yang setengah-tenggelam. Ia menaburkan abu ke udara dan melafalkan mantra dalam bahasa yang terdengar asing. Anak tanah, anak rimba, bebaskan mereka dari perut bumi. Tiba-tiba, lumpur bergejolak. Buih-buih besar muncul di permukaan. Geng 4G mundur beberapa langkah. Weoi, ada yang naik, teriak Dhotkona. Dari dalam lumpur, 2 sosok perlahan muncul. Tubuh mereka tertutup lumpur, mata kosong, tapi masih hidup. Namun, ada sesuatu yang aneh. Saat Toru dan Nomu berdiri, langkah mereka lambat. Gerakannya tidak seperti manusia biasa. Seolah mereka sedang dikendalikan, atau baru saja kembali dari alam lain. Pak Rungkat maju untuk menyentuh mereka, tapi Tala mendesis dan menghindar. Mereka belum sepenuhnya kembali, kata Pak Rungkat dengan suara genting. Ada sesuatu dari dalam lumpur yang ikut bersama mereka. Geng 4G mulai panik. Tanah di sekitar mulai retak. Dari balik semak, suara-suara berbisik muncul. Robi berteriak, kita udah gas sendiri nih. Siluet-siluet mulai bermunculan dari hutan, sosok-sosok. Seperti manusia tapi kurus, tinggi, matanya putih semua.
Pak Rungkat dengan suara gemetar. Itu suku asli pulau ini. Mereka datang menjemput kembali yang hilang. Pak Rungkat memutar badan dan menatap geng 4G. Kalian harus pergi. Sekarang, aku akan tahan mereka. Nggak bisa, kita datang nyari lu, seru Bang Topan. Dengerin aku, jika mereka mendapatkan kalian juga, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Sambil melemparkan satu jimat kayu ke arah mereka, Pak Rungkat membacakan mantra terakhir dan menciptakan dinding kabut tebal di antara geng 4G dan makhluk-makhluk itu. Lari! Geng 4G berlari, jantung mereka berpacu kencang, melewati hutan. Dengan tubuh gemetar, sambil mendengar teriakan samar Pak Rungkat dari kejauhan. Jaga jimat itu, kalau kalian ingin kembali lagi. Beberapa hari kemudian, geng 4G berhasil kembali ke pantai tempat mereka. Pertama kali mendarat, mereka masih membawa jimat kayu yang diberikan oleh Pak Rungkat. Namun sejak hari itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa tidur nyenyak. Di malam hari, mereka sering bermimpi tentang mata putih, suara bisikan, dan Pak Rungkat yang berdiri di tengah lumpur sambil berkata, "Kita belum selesai." Sudah seminggu sejak geng 4G kembali ke peradaban. Mereka kini tinggal di rumah kecil milik Bang Topan di pinggiran kota, berusaha hidup normal kembali. Namun malam demi malam, mimpi buruk terus menghantui mereka. Peot bermimpi lumpur merayap naik ke kakinya, menariknya ke dalam kasur. Robi sering terbangun sambil berteriak. Dhotkona melihat siluet tinggi berdiri di luar jendela setiap pukul 3 dini hari. Dan Bang Topan mulai bicara sendiri. Pak Rungkat manggil, dia belum selesai. Suatu malam, jimat kayu yang mereka simpan mulai bergetar. Retakan-retakan muncul di permukaannya, dan dari dalam muncul cahaya kehijauan. Robi langsung banggan dan membanggakan yang lain. Wow, lihat ini. Kayak Nyala. Apa ini artinya sesuatu terjadi sama Pak Rungkat? Peot panik. Bro, ini bukan sinyal biasa. Ini kayak panggilan terakhir. Dhotkona berpikir cepat. Berarti kita harus balik ke pulau itu? Hila, kita nyaris gak selamat waktu itu. Namun sebelum mereka sempat memutuskan, mereka semua mendengar suara dari dalam jimat. Suara itu lirih, seperti desahan, namun sangat jelas. Tolong, tolong aku, mereka bawa aku ke bagian terdalam. Pulau ini bukan satu, ini hanya gerbang. Geng 4G pun memutuskan satu hal gila, mereka harus kembali. Dengan menggunakan kapal nelayan milik Paman Peot, mereka menuju pulau itu di malam bulan baru. Tapi saat mereka sampai, pulau itu tidak seperti sebelumnya.